Ya Allah, ya Bapa, ubahkan jalan studi kami, Roh Kudus tolong kami bentuk dan jadikan untuk semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan, Allah Sang Penebus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima perkara sesuai dengan imannya. Pemimpin keluarga yang jempolan. Kalau dikatakan jempolan itu sangat hebat, sangat bagus. Kebenaran firman yang kita renungkan hari ini berbicara tentang keluarga. Pemimpin, kepala, ketua di dalam keluarga yang menjadi pemimpin yang Tuhan kehendaki. Pemimpin yang jempolan, pemimpin yang hebat, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang hidupnya benar, yang mengarahkan hati pikirannya, hidupnya kepada Allah, dan memiliki niat hati hanya satu: bagaimana hidupnya, keluarganya bisa hidup memuliakan Allah, berkenan kepada Allah, dan melakukan apa yang benar di mata Allah. Inilah pemimpin yang jempolan. Inilah keluarga yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Benarkah Nuh adalah pemimpin keluarga yang jempolan, pemimpin keluarga yang hebat, pemimpin keluarga yang dipuji oleh Allah, pemimpin keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Allah? Mari kita belajar bersama. Saya bacakan sekali lagi Ibrani 11 ayat 7. Lihat kata-kata pembahasan pertama. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Perhatikan dengan baik. Nuh adalah seorang pemimpin yang jempolan. Dari mana kita tahu? Kita lihat kehidupannya. Kita lihat bagaimana Allah menyaksikan dan menyatakan Nuh ini seperti orang apa. Nuh ini jenis orang seperti apa. Apakah Nuh benar-benar orang yang berkenan di hati Allah? Ayat 6 sudah kita pelajari. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sudah jelas dikatakan karena iman, berarti Nuh adalah pemimpin keluarga yang berkenan di hati Allah. Pemimpin keluarga yang menyukakan hati Allah. Pemimpin keluarga yang hidup seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Pemimpin keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejalannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pertanyaan saya, apakah bahtera itu dikerjakan sendiri? Berapa orang yang mengerjakan? 8 orang, termasuk dia, istri, 3 anaknya, itu bapak-bapaknya. Berarti 8 orang. Artinya apa? Kalau lu tidak taat, kalau lu tidak berjalan dengan iman, kalau lu bukanlah seorang pemimpin yang jempol, anaknya pun tidak akan taat kepadanya. Percaya? Anaknya tidak akan mau. Bapak ini gila ini. Masa kerjakan buah kapal, dia di tengah-tengah kekeringan, di atas gunung lagi. Wah ini, Allah aku gak punya bapak. Kalau merbapak pun jual pasang ini. Amin. Kita mungkin akan berpikir demikian. Anak-anaknya ngapain ikut bapak yang tiap hari tok-tok-tok, ambil bapak bergerak segala macam, bentuk tok-tok-tok, paku sulit dan segala macam. Ini kan edan. Tapi karena Nuh adalah pemimpin keluarga yang jempolan, pemimpin keluarga yang takut akan Allah, pemimpin keluarga yang hidup karena iman, maka transfer
Nuh dibawa keluarganya menjadi orang-orang yang hidup juga karena iman. Jadi jelaslah Nuh adalah seorang pemimpin keluarga yang hidup karena iman, yang hidup berkenan di hati Allah, yang takut akan Allah, dan itu diberikan ketaatannya melakukan perintah Allah. Karena iman, Nuh bagaimana? Nuh menyelamatkan keluarganya. Seorang pemimpin yang jempol, seorang pemimpin yang hebat, dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Nuh memperhatikan keluarganya, Nuh mengasihi keluarganya, Nuh berusaha dan melakukan apa yang bisa menyelamatkan keluarganya. Sampai ratusan tahun dia rela bekerja, mempersiapkan dan membuat bala seperti yang Tuhan sudah tentukan, dan dilakukannya itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Bahkan kalau kita mau melihat dengan jelas, kita ada sampai saat ini itu karena karya Allah di dalam diri Nuh, diselamatkannya dunia yang baru. Walaupun pada faktanya tetap banyak orang-orang yang menolak Kristus, yang memberontak kepada Allah, tetapi karena Nuh hidupnya berkenan di hati Allah, hidup karena iman, kita pun ada sampai saat ini. Jadi kita di dalam keluarga sebagai pemimpin dimanapun itu, pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam kelompok kecil, pemimpin di dalam gereja, ada PBI, WBI, KMBI, bendahara, sekretaris, tamzet, sekolah minggu dan yang lainnya, panitia, inventaris. Jadilah pemimpin yang takut akan Allah. Jadilah ketua di departemen yang hidupnya takut akan Allah. Hidup benar, hidup karena iman, hidup bukan untuk melihat kepentingan pribadi. Kecenderungan manusia hanya melihat keuntungan pribadinya, tetapi moga untuk membangun kerajaan Allah ini dengan mengorbankan apa yang ada padanya. Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Seorang pemimpin harus rela mengorbankan waktunya, tenaganya, uangnya, apanya, ya semampu dia yang bisa dilakukannya. Demikian juga Tuhan menghendaki kita demikian di tempat ini. Apapun jenjang di dalam kita sebagai pemimpin, lakukanlah karena iman. Yang kedua, mari kita perhatikan karena iman Nuh menghukum dunia. Karena iman Nuh menghukum dunia. Pertanyaan saya, yang dihukum Tuhan adalah orang-orang seperti apa? Saya bacakan Kejadian 6 ayat 5. Ketika dia Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah milik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Perhatikan, yang dihukum Allah, yang dimana Allah menyatakan keadilannya, yang sebelumnya Allah selama 120 tahun waktu itu bekerja, Dia menyatakan kebenaran, dan mereka menolak untuk mendengarkan firman dan bertakut akan Allah. Tuhan memberi kesempatan. Demikian juga kita sering berjalan, kadang lari, hidup di dalam daging kita, hidup di dalam kesukaan keinginan kita semata-mata. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Tapi kalau tidak seperti ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang terhilang, terbuang di dalam hidup ini. Karena pilihan kita sendiri, bukan karena orang lain. Hanya 8 orang yang selamat. Karena Nuh hidup benar, karena Nuh hidup tidak bercela, karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, kasih karunia Allah dinyatakan di dalam hidupnya. Dia dibenarkan Allah karena iman, dan oleh karena dia keluarganya juga diselamatkan oleh Allah dan tidak terkenal oleh
yang menenggelamkan dan membinasakan dunia. Yang ketiga, karena iman Nuh ditentukan untuk menerima kebenaran. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendapatkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Perhatikan teman-teman, ya, dikatakan di sini, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, dikatakan pemberita kebenaran. Bagaimana dia memberitakan kebenaran kalau kebenaran itu tidak diterima dia, kalau kebenaran itu tidak dimilikinya? Karena dia hidup benar, kebenaran Allah disampaikan, diterimanya, tinggal di dalam hidupnya, di dalam hatinya, maka dia diberikan Tuhan kuasa oleh karena kasihnya memberitakan kebenaran. Selama hidup sebelum datangnya Allah, dia tetap memberitakan kebenaran, memberitakan keselamatan, memberitakan kehukuman Allah. Tetapi orang-orang di jalan itu tetap tidak mau mendengar firman Allah. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika kita percaya, ketika kita berjalan dengan iman, karena iman kita melakukan kegiatan-kegiatan kita, kegiatan ibadah, kegiatan pelayanan, maka kita menerima kebenaran dari Allah. Kita dianggap benar, dibenarkan oleh Allah. Tuhan menginginkan setiap kita hidup karena iman, terutama setiap kita sebagai pemimpin kepala di dalam keluarga. Jadilah pemimpin keluarga yang jempolan, yang hebat, yang hidup takut kepada Allah, yang hidup benar di hadapan Allah, maka kita akan menjadi dekat dengan Allah. Terima kasih Bapak kepada Tuhan dalam Yesus Kristus. Hamba menyerahkan segala puji, hormat, kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.